Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika kali ini, kita akan belajar materi kombinasi, peluang suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Perhatikan ya. Kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur atau elemen dengan tidak memperhatikan urutannya. Kombinasi K unsur dari N unsur dilambangkan dengan kombinasi N dan K. Contoh, terdapat 14 orang karyawan. Akan dibentuk tim kerja yang terdiri dari 6 orang. Ada berapa cara tim kerja yang dapat terbentuk? Yuk kita coba untuk menyelesaikannya. Penyelesaian. Urutan tidak diperhatikan. Jadi, merupakan kombinasi 6 orang yang diambil dari 14 orang, yaitu kombinasi 14 dan 6. 14 faktorial per 6 faktorial, 8 faktorial. 8 faktorial itu didapatkan dari 14 dikurangi 6 faktorial. Sama dengan 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Kenapa sampai 8 faktorial? Karena yang bagian bawah juga sampai 8 faktorial. Maka kita dapatkan hasil adalah 3003. Jadi pengambilan 6 orang tim kerja dari 14 orang calon tim kerja dilakukan dengan 3003 cara. Penggunaan permutasi dan kombinasi dalam bidang bisnis. Untuk memahami penggunaan permutasi dan kombinasi dalam bidang bisnis, perhatikan contoh berikut. Contoh, seorang tukang akan mengecat sebuah bangunan perkantoran dengan 6 warna, yaitu merah, hijau, kuning, biru, coklat, dan hijau. Jika pada sebuah bidang tembok akan digunakan 3 macam warna, berapa banyak campuran warna yang dapat dipilih untuk pengecatan bidang tembok? Penyelesaian. Urutan warna tidak diperhatikan, berarti kombinasi. Kombinasi 6 dan 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 20. Jadi ada 20 kombinasi warna untuk pengecat. Menghitung peluang suatu kejadian. Ya, kejadian atau peristiwa atau event, semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel dan dinyatakan dengan notasi S. Dalam teori himpunan ruang sampel disebut sebagai himpunan semesta. Anggota-anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Dalam teori himpunan, titik sampel adalah anggota-anggota dari himpunan semesta, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, dalam percobaan melempar 2 mata uang logam, yaitu H untuk di sisi gambar dan B untuk sisi angka S, sama dengan H
H, H, B, B, H, B, B, sehingga didapatkan NS sama dengan 4. Muncul keduanya gambar merupakan salah satu kejadian, yaitu K sama dengan H, H, jadi NK sama peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A atau PA adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi. Maka dirumuskan PA sama dengan NA per NS. Contoh, suatu kotak berisi 4 bola merah dan 3 bola kuning. Dari kotak itu diambil 2 bola sekaligus secara acak. Maka tentukanlah peluang jika yang terambil 2 merah dan 1 kuning. Penyelesaian. Peluang terambil 2 merah dan 1 kuning sama dengan P 2M, 1K. Merah kita misalkan M, kuning kita misalkan K. S kejadian 2 bola diambil dari 7 bola dalam kotak. Maka S sama dengan kombinasi 7 dan 2. Sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 7 dikurangi 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial. Didapatkan hasil adalah 21. Maka N 2M 1K sama dengan kombinasi 4 2 kombinasi 3 1 sama dengan, kita cari satu per satu, maka didapatkan hasil 6 kali 3 sama dengan 18. Maka P2M1K sama dengan 18 per 21 sama dengan, kita sederhanakan. Yang selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang dari hasil percobaan dikalikan dengan banyaknya percobaan. Maka dirumuskan FH dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A dikali contoh, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 180 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya jumlah mata dadu 7? Ya, penyelesaiannya banyaknya percobaan N 180, B kejadian munculnya jumlah mata dadu sama dengan 7, yaitu kita lihat di dalam kotak itu yang sudah dikasih warna kuning itu ada 6,1, 5,2, 4,3, 3,4, 2,5, 1,6. Kenapa? Karena untuk di kotak itu kita sudah punya dadu 1 dan dadu 2. Dadu 1 ada 6, dadu 2 ada 6. Kita ambil yang jumlahnya adalah 7. 6,1 kalau dijumlahkan hasilnya 7. 5,2 dijumlahkan 7 dan seterusnya itu kalau dijumlahkan adalah 7. Maka NB-nya ada
6. PB sama dengan NB per NE sama dengan 6 per 36. 36 itu didapatkan dari dadu 1 dan dadu 2. Ada 36. Maka disederhanakan 6 per 36 menjadi 1 per 6. FH dalam kurung B sama dengan PB dikali N, 1 per 6 dikali 180. Maka hasil Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Ikhtiar dengan menjaga kesehatan dan selalu diiringi doa. Tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.